Selamat datang pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah grafik fungsi kosinus. Nah, sebelumnya kita udah membahas mengenai grafik fungsi sinus. Sekarang kita akan menggambar grafik fungsi kosinus. Nah, bentuk umumnya masih ingat? Ya, Y sama dengan A. Cos, karena ini cos ya. A cos B kali X tambah C ditambah D. Ingat, B kali X tambah C itu adalah suatu derajat. Masih tergabung di cosnya ya. Jadi di sini kita akan menggambar grafik fungsi yang sederhana untuk cos, yaitu Y sama dengan cos X terlebih dahulu. Masih tetap sama dengan fungsi sinus, grafik fungsi sinus, kita akan membuat gambar lingkaran satuan terlebih dahulu. Seperti ini. Dengan jari-jari R-nya itu adalah satu satuan. Seperti itu. Nah ingat, cos X itu rumusnya apa? Iya, X per R. Dan karena R-nya 1, berarti cos X itu sama dengan X. Ingat lagi, nilai cos 0 berapa? Ya, 1. Jadi kita mulainya dari yang tegak lurus ya, seperti ini. Nah, ini nilainya yang 1. Karena cos 0, ini adalah 0 derajat, 0 adalah 1. Jadi kita mulainya dari yang tegak ini. Kita ukur dia 30 derajat dari yang 1 ini. Nah, seperti ini. Ingat, jari-jari, sepanjang jari-jari aja lukisnya. Nah, ini 30 derajat. Nah, kan betul kan, yang cos itu adalah samping per miring. Sampingnya dari 30 derajat itu yang mana? Nah, jarak ini. Kan? Nah, inilah setengah akar 3. Cos 30 kan setengah akar 3. Ya, benar kan? Nah, jadi ini kita bikin langsung seperti ini. Dah, langsung tandai. Selanjutnya, sudut yang istimewa lagi, 45 derajat. Garis sampai di ujung lingkaran, yaitu jari-jarinya. Nah, inilah yang setengah akar 2, karena cos 45 adalah setengah akar 2. Ingat, 45 itu antara 30 dan 60, pas di tengah-tengah. Skalanya sekali lagi, ingat, bedakan antara jarak 30 ke 45 dan 0 ke 30. Nah, ini yang 45 derajat. Yang 60 derajat. Iya, ukur pakai busur. 60 derajat dimulai dari situ. Nah, garis sampai jari-jari lingkaran ya. Nah, ini dia yang setengah itu loh. Ukuran setengah. Dah, ini 60 derajat. Nah, terus berapa sudut istimewa selanjutnya? 90 derajat. Ya udah, kita tak perlu mengukur karena sudah pasti 90 derajat itu tegak lurus. 90 derajat nilainya berapa? Ya, 0, karena dia berhimpit dengan sumbu X. Ini lukis pelan-pelan, karena dia adalah kurva lengkung, kurva mulus yang lengkung. Nah, ini 90 derajat. Selanjutnya berapa lagi sudut istimewa? 120 derajat. 120 ukur dari yang atas, yang tegak tuh, ke 120. Garis sampai batas lingkaran. Nah, terus baru dia garisnya itu yang batas lingkaran itu sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Nah, inilah dia. Cos 120 berapa? Kan kita udah belajar sebelumnya. Iya, setengah. Negatif setengah. Karena kuadran 2 ya. Selanjutnya,
135. Sama kok. Caranya itu sama, sin dan cos sama. Itu caranya. Mengukur dengan menggunakan busur, dan untuk skalanya setengah akar 2, setengah akar 3 itu kita membutuhkan lingkaran satuan. Cara membuatnya dengan menggunakan jangka. Agar tahu akurat skalanya. Jadi tidak perlu kali-kali dulu pakai kalkulator, setengah dikali akar 2 berapa ya? 0, sekian. Di mana letaknya 0, sekian itu? Nah, tidak perlu. Jadi kita menggunakan jangka. Sudah pasti benar kalau langkahnya juga benar. Nah, ini hati-hati bergeser dari titik pusat lingkarannya. Ini untuk 150. Kos 150 derajat berapa nilainya? Ya, setengah akar 3. Nah, ini agak bergeser, hati-hati, harus rapi dalam menggambar grafik fungsi trigonometri ini. Nah, untuk 180 garis lurus aja ya. Berarti, nah seperti ini. Selanjutnya garis menuju 180 derajat. Nah, ini kita bikin 180 derajat. Ke 180 berapa sih? Ya, negatif 1. Selanjutnya, kita lukis lagi. Perlahan, kalau takut salah, pakai pensil dulu, nanti ditebalkan pakai pena. Penanya pena warna-warni ya. Jadi satu grafik itu satu warna. Nah, selanjutnya 180 setelah itu berapa? 210. Nah, gambarnya seperti apa? Ukur lagi. Nah, cos 210 itu berapa sih sebenarnya? Ya, negatif setengah akar 3. Nah, seperti ini gambarnya. Mengulang lagi untuk 225. Tetap diukur biar akurat. Untuk permulaan, tidak apa-apa sedikit lambat, sedikit lama, tapi paham. Nah, seperti ini. Jadi kita perpanjang di negatif setengah akar 2. Ingat, skala 225 itu antara 210 dan 240. Setelah itu untuk yang 240, yaitu negatif setengah. Tuh. Sama kan? Nah, ini kita titik-titikkan lagi supaya rapi. Setelah 240, 270. 270 itu pas ya. Di kirinya jadi dia 0. Ini kita arsir lagi. Kita tarik pelan-pelan, pelan-pelan, asalkan rapi. Nah, selanjutnya, kalau sudah bisa, ya udah, dia akan mengulang, grafiknya akan mulus rapi seperti ini. Nah, untuk yang 300, 315, 330, dan untuk yang 360 nanti. Dia naiknya perlahan grafiknya itu.
Nah, seperti ini. Jadi kalau kamu sudah bisa, tidak perlu diukur lagi, hanya menggunakan tabel aja. Nanti kita bikinkan tabelnya di bawah sini. Jadi, boleh menggunakan tabel, bikin tabel dulu, baru kita dapatkan titiknya. Tapi kalau dengan menggunakan lingkaran satuan seperti ini, tidak perlu menggunakan tabel juga bisa. Gitu. Nah, kalau sudah, ya udah digambar lagi. Oke, ini dirapikan dulu. Dah, dikasih nama di ujungnya biar tahu ini grafik apa. Y sama dengan cos X. Dah, nih kita bikinkan tabelnya. Jadi biar mudah. Jadi sebenarnya kalau sudah ada skala setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 itu udah dapat skalanya dengan menggunakan lingkaran satuan itu skalanya, kita gunakan tabel aja seperti ini. Sudah cukup, ya itu. Nah, untuk grafik cos nih, nilai maksimumnya berapa? Yang grafik Y sama dengan cos X. Nilai maksimumnya? Ya, 1. Nilai minimumnya berapa? Negatif 1. Terus, apalagi? Amplitudo. Amplitudo itu apa? Simpangan terjauh dari garis keseimbangan. Garis keseimbangan di sini adalah 0 ya. Jaraknya sama antara nilai maksimum dan minimum. Makanya rumusnya setengah dari jarak nilai maksimum dengan nilai minimum. Jadi setengah dikali 1 dikurang negatif 1 sama dengan ya 1. Dan periode apa? Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Satu gelombang itu apa? Satu bukit, satu lembah. Yang pertama ini ada setengah bukitnya, terus satu lembah, dan setengah bukit lagi. Berarti setengah tambah setengah, jadinya bukitnya udah 1. Berarti periodenya di 360 derajat atau di 2V. Bisa dipahami ya, semoga. Semoga bisa dipahami. Nah, ini baru grafik normal, grafik yang sangat sederhana untuk kosinus, Y sama dengan cos X. Nah, bagaimana kalau ada Y sama dengan cos 2X? Bagaimana sih grafiknya, gambar grafiknya ini? Ya, nah ini ada cuman X. Sedangkan soal kita 2X. Jadi, kita harus bikin dulu 2X-nya. Karena kolom kita kurang, jadi kita naik ke atas saja ya, 2X-nya di atas. Kalikan semuanya, X-nya dengan 2. Berarti 0, 60 derajat, 90 derajat, 60 kali 2, 120 derajat, 180 derajat, kali 2, 240 derajat, kali 2 lagi. Berapa? 270 derajat. Terus, berapa lagi? 300 derajat. Lagi, kalikan lagi. 360 derajat. Nah, dah cukup sampai sini aja dulu. Cos 0, jadi yang kita lihat adalah yang 2X itu ya. Cos 0 itu 1, cos 60. Kalau nggak hafal tuh ada kan yang di bawahnya itu 60 berapa setengah. Cos 90, 0. Cos 120, min setengah. Cos 180 derajat, min 1. Cos 240, min setengah. Cos 270, 0. Terus setengah 1. Nah,
Karena ini lihat nih, dia sudah berulang 0 setengah, min setengah, min 1. Berarti udah sama kan dengan yang di awal. Ya udah, untuk yang 210 ke ujungnya lagi, itu bisa langsung aja kita bikin kan. Berarti dari 1 kan udah berulang, berarti setengah, 0, negatif setengah, negatif 1, negatif setengah, 0, setengah, dan 1 terakhir gitu ya. Nah, gimana gambarnya? Untuk menggambar, kita tidak melihat sudutnya yang 2x, tapi kita ngelihat yang x, yang pena merah ya di sini. Nah, bukan yang di atas, bukan yang 2x ini, bukan. Jadi, kalau untuk menggambar kita pakai yang x normal, tapi kalau untuk mencari gunakan yang 2x. Pahami dulu. Berarti 0 derajat, 1, 30 derajat, setengah, 45 derajat, 0, 60 derajat, negatif setengah. Terus, 90 derajat, negatif 1. 120 derajat, negatif setengah. Nah, tandai dulu, bulat-bulatin dulu. 135 derajat, 0. Nah, di sini ya. Terus 150 derajat itu setengah, 180 derajat, 1. Oke. 210 derajat, setengah, 225, 0, 240, setengah, 270 min 1, 300 negatif setengah, 315 itu 0, 330 itu setengah, dan 360 itu 1. Yaudah, kita gambar perlahan. Tidak boleh pakai penggaris, ingat, dia kurva lengkung. Nah, seperti ini gambarnya. Pelan-pelan aja. Biar terlihat rapi, terlihat bagus dia gambarnya. Nah, setelah ini nanti kita akan mencari nilai maksimum, nilai minimumnya, amplitudo berapa, periodenya berapa. Nah, seperti ini gambarnya. Dan di ujungnya ingat, kasih nama, beri nama dia, grafik apa itu, biar tidak tertukar. Berarti Y sama dengan cos 2X. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan nilai maksimumnya berapa. Tertingginya di 1, minimumnya negatif 1. Amplitudo, simpangan terjauh dari titik seimbang, di 1. Periode, waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Nah, tuh. Tiba di sini dia turun lagi kan, sama seperti gambar. Nah, yang awal. Berarti udah mengulang. Di mana dia terakhir? Di 180 derajat. Berarti periodenya 180 derajat atau pi. Nah, selanjutnya tugas untuk kamu adalah buat grafik Y sama dengan 2 cos 2X. Bagaimana sih cara
bagaimana sih grafik dari 2 cos 2x? Ini ada cos 2x-nya sudah ada, kita cari, tinggal kalikan 2 nilainya semua, berarti 2, 1, berapa, kayak gitu kan. Baru dibikin gambar grafiknya. Ingat, x-nya yang digunakan adalah x yang normal. Oke, bisa dipahami ya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Ada kata-kata mutiara dari Alexander Wu. Jika kamu harus bekerja keras, lakukanlah untuk menemukan solusi yang cerdas. Salah satu kerja keras yang kita lakukan sekarang ini apa? Ya, belajar. Jangan pernah patah semangat dan malas untuk belajar ya. Dan ingat, tetap di rumah aja. Lakukan hal-hal positif untuk kebaikan diri kita. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.